Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami dari kelompok 1 CGP Angkatan 11 asal Kota Tebing Tinggi, akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami pada ruang kolaborasi modul 2.1. Kami terdiri dari, Ibu Nigya Putri Kristina Tambunan, saya sendiri Muhammad Dedi Syahputra Saragih, dan Ibu Limaya Simanjuntak. Di sini kami memaparkan sebuah kasus pada sebuah SMP yang akan kami amati. Berikut pertanyaan pemandu yang akan kami diskusikan. 1. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? 2. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? 3. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Dan 4. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Pembelajaran berdiferensiasi awalnya dikenalkan oleh Carroll and Tomlinson dan Moon, 2014, Carroll and Tomlinson, 1999, yang menyatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir, melayani dan mengakui keberagaman siswa dalam belajar sesuai dengan kesiapan, minat, dan preferensi belajar siswa. Kepedulian pada siswa adalah memperhatikan kekuatan dan kebutuhan siswa, menjadi fokus perhatian dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan pada modifikasi 4 elemen, yaitu, isi, proses, produk, dan lingkungan belajar. Berikut tabel 1.4, model pembelajaran berdiferensiasi. Berikut hasil diskusi kami, pada pertanyaan pertama. Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut, yaitu, 1. Kebutuhan profil belajar murid, dilihat dari ketika Pak Dudida mendorong murid untuk memilih lokasi yang mendukung cara mereka belajar dengan baik, misal, sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. 2. Kebutuhan kesiapan belajar, dilihat dari Pak Dudidam, lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep. Tindakan ini ia lakukan untuk memenuhi kebutuhan siswa yang belum memahami konsep iklan, seperti target audience, kejelasan pesan, penggunaan fitur kebahasaan dan desain, seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. Hasil diskusi kami dari pertanyaan kedua yaitu, cara guru menentukan kebutuhan belajar murid. 1. Memberikan pertanyaan pemandu di awal pembelajaran. 2. Mengamati perilaku murid-murid saat kerja individu maupun dalam kelompok. 3. Menggunakan pengelompokan yang bervariatif untuk mengetahui kemampuan murid. 4. Kemudian diberikan tugas individu, sesuai tingkat kemampuan yang diidentifikasi saat pengelompokan murid. Ada 4 komponen pembelajaran berdiferensiasi, yaitu, isi, proses, produk, dan lingkungan belajar. 1. Isi meliputi apa yang dipelajari siswa. Isi berkaitan dengan kurikulum dan materi pembelajaran. Pada aspek ini, guru memodifikasi kurikulum dan materi pembelajaran berdasarkan gaya belajar siswa dan kondisi disabilitas yang dimiliki. 2. Proses, yakni bagaimana siswa mengolah ide dan informasi. Bagaimana siswa berinteraksi dengan materi dan bagaimana interaksi tersebut menjadi bagian yang menentukan pilihan belajar siswa. Karena banyaknya perbedaan gaya dan pilihan belajar yang ditunjukkan siswa, maka kelas harus dimodifikasi sedemikian rupa agar kebutuhan belajar yang berbeda-beda dapat diakomodir dengan baik. 3. Produk, bagaimana siswa menunjukkan apa yang telah dipelajari. Produk pembelajaran memungkinkan guru menilai materi yang telah dikuasai siswa dan memberikan materi berikutnya. Gaya belajar siswa juga menentukan hasil belajar seperti apa yang akan ditunjukkan pada guru. 4. Lingkungan belajar, bagaimana cara siswa bekerja dan merasa dalam pembelajaran. Diferensiasi dalam lingkungan belajar, diartikan juga dengan iklim kelas. Termasuk di dalamnya operasi dan nada ruang kelas. Aturan kelas, penataan furnitur, pencahayaan, prosedur, dan semua proses memengaruhi suasana kelas. Hasil diskusi kami pada pertanyaan ketiga, 1. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan yaitu, pembelajaran berdiferensiasi berbasis proses. Ditandai dengan, Pak Dudida menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. 2. Pembelajaran berdiferensiasi berbasis konten. Ditandai dengan, Pak Dudida lalu memberikan tugas individu.
Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara, sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. 3. Pembelajaran berdiferensiasi berbasis lingkungan belajar. Ditandai dengan, Pak Dudida mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik, misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Penilaian. Ada 3 penilaian yang dilakukan guru, yaitu Assessment of Learning, Assessment for Learning, dan Assessment as Learning. 1. Assessment of Learning, asesmen pada akhir proses pembelajaran. Penilaian atas pembelajaran, Assessment of Learning, merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Berbagai bentuk penilaian sumatif seperti ujian modul, ujian sekolah berstandar nasional, dan ujian nasional merupakan contoh penilaian atas pembelajaran, Assessment of Learning. 2. Assessment for Learning, asesmen untuk proses pembelajaran. Asesmen ini bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Assessment for Learning dapat dilakukan dalam format penilaian formatif sekaligus penilaian sumatif. Berbagai bentuk penilaian formatif, misalnya tugas-tugas di kelas, presentasi, dan kuis, merupakan contoh penilaian untuk pembelajaran, Assessment for Learning. 3. Assessment as Learning, asesmen sebagai proses pembelajaran. Penilaian sebagai pembelajaran, Assessment as Learning, mirip dengan penilaian untuk pembelajaran, Assessment for Learning, karena juga dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Dalam penilaian sebagai pembelajaran, Assessment as Learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria, maupun rubrik, pedoman penilaian sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Hasil diskusi kami pada pertanyaan keempat. Guru tersebut melakukan penilaian dengan 1. Melakukan asesmen for learning yaitu memberikan tugas kepada murid dengan menuliskan 3-5 iklan yang menarik bagi murid. 2. Melakukan penilaian formatif, yaitu dengan menilai produk yang dihasilkan oleh murid sesuai dengan skenario dan kemampuan murid. Pada ruang kolaborasi tersebut, kami juga menerima beberapa pertanyaan dari rekan CGP Angkatan 11 Kelompok 2 dan 3 sebagai berikut. Dan kami juga telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut pada ruang kolaborasi tersebut. Kesimpulan. Pembelajaran berdiferensiasi mengharuskan pendidik mencurahkan perhatian dan memberikan tindakan untuk memenuhi kebutuhan khusus siswa. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan guru melihat pembelajaran dari berbagai perspektif. Pada kasus Pak Dudidam, beliau telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan kebutuhan murid dengan melakukan diferensiasi produk, konten, dan lingkungan belajar. Demikian pemaparan hasil diskusi kami dari kelompok 1, pada ruang kolaborasi modul 2.1. Terima kasih, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, horas, horas.